Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nusa Tenggara Barat yang terhormat. Jumpa lagi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam program informasi dan update kasus COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2020. Di penghujung bulan Agustus, kita berjumpa dan membahas berbagai isu, informasi, serta perkembangan kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Kita awali dengan sebuah informasi tentang situasi dan posisi Nusa Tenggara Barat dalam pandemi COVID-19 di mata Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk provinsi yang menjadi perhatian dalam perkembangan pandemi COVID ini, karena posisinya jumlah kesembuhan yang cukup baik. Hari ini kita yang sembuh tercatat 74,4%, itu di atas angka nasional, tetapi angka kematiannya juga cukup tinggi. Angka kematian kita hari ini tercatat 5,7%, di atas rata-rata nasional yang berkisar antara 4,6 sampai 4,7%. Karena itu disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani COVID-19 sudah cukup baik dalam sisi kesembuhan, tetapi masih sedikit terlambat dalam sisi mencegah kematian. Karena itu upaya yang harus lebih tegas dilakukan adalah menemukan kasus COVID-19 sebelum jatuh dalam keadaan yang berat dan mengakibatkan kematian. Dan untuk menemukan kasus dalam keadaan yang baik dan posisi yang tidak parah, maka proses tracing atau pelacakan kontak dan testing jumlah spesimen atau pemeriksaan laboratorium yang dilakukan harus lebih aktif dibandingkan saat ini. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, yang kita harus ingatkan adalah kalau kita berada dalam pusaran kasus konfirmasi positif, maka mari kita bekerja sama dengan para petugas yang ada di gugus tugas desa, kecamatan maupun kabupaten yang memang menyelidiki atau mengikuti atau melacak kasus-kasus yang masih belum ditemukan kontak eratnya. Dan kami berharap bahwa Bapak Ibu yang termasuk kontak erat dapat bekerja sama dengan baik, merelakan diri untuk dilakukan pemeriksaan demi memastikan apakah Bapak Ibu termasuk yang tertular atau tidak. Dengan lebih awal menemukan kasus, maka pasien COVID-19 yang kita temukan adalah mereka yang dalam kondisi masih baik atau prima. Sehingga dengan isolasi mandiri saja dan ditambah dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter penanggung jawab, diharapkan keadaannya bisa membaik. Dan catatan dari kami untuk Bapak Ibu yang akan melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri dapat dilakukan atas izin dari dokter penanggung jawab. Jadi, bukan berarti Bapak Ibu positif langsung memutuskan isolasi mandiri sendiri, tidak. Bapak Ibu harus lapor ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk. Karena data lanjutan dari Bapak Ibu berupa rongsen, foto rongsen, dan pemeriksaan darah harus diambil. Pemeriksaan inilah yang menjadi dasar dokter penanggung jawab mengambil putusan apakah
diizinkan melakukan isolasi mandiri atau harus dirawat di rumah sakit rujukan atau di rumah sakit darurat. Dengan demikian, isolasi mandiri yang dilakukan betul-betul memenuhi standar dan Bapak Ibu tetap mendapatkan obat yang memang dibutuhkan sesuai dengan keadaan klinis Bapak Ibu pada saat diperiksa oleh dokter penanggung jawab. Inilah kunci kesembuhan dari pasien-pasien COVID-19. Kesembuhan, memutus mata rantai, dan mencegah agar pasien COVID-19 tidak jatuh dalam keadaan yang berat dan berakhir dengan kematian. Inilah sedikit ulasan tentang catatan yang diberikan oleh Gugus Tugas Nasional kepada Nusa Tenggara Barat, provinsi dengan kesembuhan yang baik tetapi juga dengan angka kematian yang tinggi. Berikutnya kami sampaikan update kasus COVID-19 pada hari ini. Dari 3 laboratorium PCR, yaitu Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rumah Sakit Universitas Mataram, Rumah Sakit Selong, dan Sains Teknopark Sumbawa, serta dari 1 laboratorium tes cepat molekuler di Rumah Sakit Manambai, hari ini diperiksa 140 spesimen. 130 dinyatakan negatif. Hari ini diperiksa 144 spesimen dengan 130 negatif dan hari ini tidak ada ulangan positif, sehingga sisanya 14 spesimen adalah kasus konfirmasi positif baru. Dengan demikian, positif rate dari spesimen hari ini adalah 10,6%. 14 kasus baru berasal dari 4 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu dari Kota Mataram 3 orang, kami ulangi 5 orang, Lombok Barat 1 orang, Lombok Timur 7 orang, dan Sumbawa 1 orang. Sehingga hari ini tercatat 2.755 kasus positif dari 26.072 sampel yang telah diperiksa dari bulan Februari, dan positif rate NTB tercatat hari ini 10,5%. Tren positif untuk pasien yang sembuh masih berlanjut pada hari ini. Tercatat 27 pasien yang sembuh dan berasal dari 3 lokasi, yaitu Kota Mataram 15 orang, Lombok Timur 4 orang, dan Sumbawa 8 orang. Total kesembuhan hari ini adalah 2.049 orang atau 74,4%. Kabar duka hari ini datang dari 2 kabupaten, yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. Pasien dengan komorbid telah meninggal dunia. Dari Kota Mataram, seorang lansia berusia 74 tahun, dan dari Sumbawa, seorang dewasa berusia 48 tahun meninggal dunia pada hari ini. Sehingga tercatat 159 orang pasien telah meninggal dunia atau 5,7%, dan meninggalkan atau menyisakan 547 orang pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat di seluruh provinsi Nusa Tenggara Barat. Di hari libur ini, salut kami, hormat kami kepada para tenaga kesehatan dan gugus tugas yang masih tetap beraktivitas dan bekerja. Hari ini hasil tracing kontak dari gugus tugas desa, kecamatan, dan kabupaten kota yang terdata adalah sebagai berikut. Untuk pelaku perjalanan bertambah 20 orang, sehingga total menjadi 73.915 orang, dan 1.312 atau 1,7% masih dalam karantina mandiri. Untuk kontak erat pasien terkonfirmasi positif, hari ini bertambah 57 orang, sehingga total menjadi 20.395 orang,
dan yang masih dalam karantina adalah 1.777 orang atau 8,7%. Untuk suspek, yaitu orang dengan gejala yang ringan, dengan riwayat kontak dengan pasien positif atau melakukan perjalanan 14 hari sebelum hari ini di tempat-tempat dengan transmisi lokal, tercatat 33 orang, sehingga total menjadi 10.781 orang dan 422 atau 3,9% masih diisolasi. Untuk pasien probable yang tercatat hari ini adalah 381 orang atau 3,5%. Sehingga pasien konfirmasi positif dan probable yang saat ini dirawat di seluruh rumah sakit di NTB tercatat 928 orang. Bapak Ibu warga NTB yang kami hormati, protokol kesehatan COVID-19 mudah diucapkan, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang belum paham bagaimana mematuhinya dengan benar. Kita mulai dari protokol kesehatan individu. Memakai masker. Memakai masker harus dengan cara yang benar. Masker harus rapat dan tidak punya celah untuk memungkinkan virus yang ada di dalam tubuh seseorang bisa keluar. Jadi, memasang masker harus menutup hidung sampai dagu. Bila Bapak Ibu akan berbicara atau makan, lepaskan masker. Saya berbicara, maka saya lepaskan masker. Setelah selesai, saya akan pasang kembali. Jangan diturunkan di dagu atau di leher, karena ada kemungkinan kuman-kuman yang ada di leher atau di dagu akan mengkontaminasi bagian dalam dari masker yang diturunkan. Dan saat masker tersebut dinaikkan kembali menutupi hidung dan mulut kita, maka kuman yang ada akan mudah masuk ke dalam hidung dan mulut kita. Karena itu, kalau Bapak Ibu berada di suatu tempat untuk makan, upayakan tidak berkumpul, jaga jarak, dan tidak berhadapan, supaya percikan ludah tidak terbawa oleh udara kepada orang yang makan di depan kita. Kalau saya pribadi makan di tempat yang banyak orang, saya biasa tetap memakai face shield, sehingga masker dibuka, face shield tetap terpasang, dan makan di bawah face shield. Dengan demikian, paling tidak ada yang melindungi kita dari percikan ludah orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, jaga jarak 1-2 meter. Mudah saja, bentangkan tangan Anda ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itulah jarak yang aman untuk kita berada dengan orang yang lain atau lawan bicara kita. Jauhi kerumunan, karena tidak mungkin di dalam kerumunan kita bisa menjaga jarak. Karena itu, ada saat-saat mungkin kita tidak bisa menghindar dari kerumunan, maka pakailah proteksi ganda, yaitu masker dan face shield. Yang ketiga, mari kita lindungi orang-orang atau keluarga kita yang berisiko tinggi. Hari ini 2 orang pasien yang meninggal, semua berisiko tinggi. Berisiko tinggi karena mereka punya penyakit komorbid. Berisiko tinggi karena mereka adalah lansia. Berisiko tinggi karena mereka adalah bayi dan balita. Berisiko tinggi karena mereka adalah ibu hamil. Bapak Ibu sekalian, jumlah ibu hamil yang reaktif pada saat ini semakin bertambah. Yang positif tercatat sudah 35 orang.
dan 3 diantaranya meninggal dunia. Jadi kalau kita hitung, resiko kematian ibu hamil yang positif adalah 9-10%. Jauh lebih tinggi daripada angka kematian COVID-19 di Nusa Tenggara Barat yang nilainya 5,7%. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon ini menjadi perhatian kita semua. Jagalah anak cucu kita, istri dan saudara kita yang sedang hamil, ayah, ibu, kakek, nenek, serta para sesepuh yang ada di lingkungan kita yang lansia. Jangan izinkan sembarang orang bertemu dengan mereka. Apakah itu dengan cara mereka keluar rumah atau orang-orang itu datang mengunjungi di rumah kita. Sehingga risiko penularan bisa ditekan. Protokol berikutnya adalah cuci tangan pakai sabun. Tidak ada alasan karena di hampir semua tempat tersedia tempat cuci tangan dengan sabun. Kalau tidak, silakan bawa hand sanitizer agar setiap saat kita bisa mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer setelah beraktivitas. Dengan demikian, tangan kita tidak menjadi sumber penularan COVID-19. Itu adalah protokol yang selalu gampang diucapkan, tetapi sulit dipatuhi, terutama menyangkut golongan usia muda. Mari kita mencoba berjalan di tempat-tempat keramaian di mana anak-anak muda berkumpul. Silahkan hitung berapa persen dari mereka yang memakai masker. Kepatuhan inilah yang kita tuntut kepada semua masyarakat. Kita minta kepatuhan ini datang dari diri pribadi, bukan karena takut dengan perda, bukan karena takut dengan polisi, bukan karena takut dengan gugus tugas, tapi karena takut bahwa kita akan tertular COVID-19 kalau kita tidak patuh. Demikian Bapak Ibu, informasi dan update kasus COVID-19 hari ini yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu, dan semoga ini memberikan tambahan wawasan yang bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari sehingga kita semua terhindar dari penularan COVID-19. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang suspek, probable maupun konfirmasi positif. Semoga mereka dapat melewati masa-masa sulit isolasi mandiri ini dan akhirnya bisa sembuh dan beraktivitas kembali. Dan mari kita kuatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi dan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur 30 menit dalam sehari, serta kelola stres agar imunitas kita tidak turun dan kita mudah tertular COVID-19. Inilah bentuk gotong royong kita dalam melawan COVID-19. Semoga Nusa Tenggara Barat segera terbebas dari pandemi COVID-19. Jaga jarak, tetap jaga kesehatan. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.